Bau kapur barus menyengat itu bukan datang dari lemari tua di depanmu, tapi dari nafas dingin sosok yang sekarang berdiri kaku, tepat di belakang tengkukmu. Kota gede di malam hari bukan hanya sekadar lorong-lorong sunyi sisa kejayaan masa lalu. Di antara tembok-tembok tinggi yang membisu, tersimpan memori yang tak mau pergi. Pernahkah kau berjalan sendirian di sana, lalu tiba-tiba hidungmu menangkap aroma tajam yang tak wajar? Aroma pengawet jenazah yang seharusnya terkubur dalam tanah, kini mengambang di udara bebas, mencari siapa saja yang cukup bodoh untuk menyadari kehadirannya. Kisah ini dialami oleh seseorang yang mencoba menantang nyalinya di sebuah rumah joglo tua yang ditinggalkan pemiliknya. Mari kita sebut dia Andi. Ia tidak percaya pada takhayul, menertawakan cerita warga lokal tentang penjaga aroma. Namun, kepercayaan diri itu perlahan luntur saat kakinya melangkah masuk ke ruang utama. Udara di dalam rumah itu terasa berat, seolah menekan dada. Tidak ada angin, namun debu-debu beterbangan, seakan ada yang baru saja lewat dengan tergesa-gesa. Malam semakin larut, dan kesunyian di kota gede bukanlah kesunyian yang damai. Itu adalah kesunyian yang menunggu. Saat Andi mencoba memejamkan mata, suara itu dimulai. Bukan suara angin, bukan suara tikus, tapi suara langkah kaki. Duk, 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 berat, lambat. Dan yang paling mengerikan, suara itu berasal dari papan kayu di dalam kamar yang sama. Padahal Andi tahu pasti, dia sendirian di sana. Suara kayu yang berderit itu seperti merintih, menahan beban dari sesuatu yang tak kasat mata, namun memiliki masa yang nyata. Lalu datanglah teror kedua. Sebelum matanya sempat menangkap bayangan apapun, hidungnya diserang lebih dulu. Bau itu muncul tiba-tiba, menampar indera penciumannya dengan kasar. Bau kapur barus, sangat menyengat, kimiawi, dan dingin. Ini bukan bau kapur barus baru yang segar dari bungkus plastik, melainkan bau kapur barus yang telah bercampur dengan aroma tanah basah dan kain kafan tua. Baunya begitu pekat hingga terasa pahit di pangkal lidah, membuat perut Andi mual seketika. Otak manusia selalu berusaha mencari logika. Mungkin ada baju lama di lemari, pikir Andi. Tapi logika itu runtuh ketika suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kini semakin dekat. Duk, seret, duk, seret. Pola langkahnya aneh, seperti seseorang yang kakinya terikat, melompat kecil namun mendarat dengan bobot yang luar biasa berat. Bau itu semakin kuat, seolah sumber baunya sedang bergerak memutari ruangan, mengelilingi Andi yang kini terpojok di sudut, tak berani bergerak 1 inci pun. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti, hening total. Tapi kengerian yang sebenarnya baru saja dimulai. Andi merasakan suhu udara di belakang lehernya turun drastis. Bulu kuduknya berdiri serentak, bukan karena dingin, tapi karena insting purba yang berteriak,
bahwa ada predator di dekatnya. Bau kapur barus itu kini tidak lagi menyebar di ruangan, tapi terpusat tepat di belakang kepala Andi. Begitu dekat hingga ia bisa mendengar suara nafas yang berat, berbunyi hark, seperti saluran udara yang tersumbat kapas. Dalam kepanikan yang melumpuhkan, sebuah bisikan peringatan dari warga lokal terngiang kembali di kepalanya. Jika kau mencium baunya, jangan pernah menoleh. Dia hanya ingin tahu apakah kau menyadarinya. Andi mematung. Air matanya mengalir tanpa suara karena bau yang menusuk mata. Dia tahu, jika dia memutar kepalanya sedikit saja, dia akan bertatapan langsung dengan wajah busuk yang terbungkus kain kafan itu. Wajah yang mungkin hanya berjarak beberapa sentimeter dari telinganya. Andi selamat karena dia memilih untuk memejamkan mata dan berdoa hingga pagi menjelang. Namun, saat matahari terbit dan ia memberanikan diri membuka mata, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada satu bukti tertinggal di lantai kayu tempat suara langkah itu berhenti semalam. Sebuah butir kapur barus putih bersih yang belum pernah ada di sana sebelumnya. Jadi ingatlah, jika malam ini kau mencium bau itu di kamarmu, jangan menoleh. Anggap saja itu hanya imajinasimu demi keselamatan jiwamu.